Kecelakaan yang melibatkan mobil Porsche kembali terjadi. Kecelakaan antara mobil Porsche dan minibus ini terjadi di jalan tol KM 768-400 tol Porong arah Surabaya. Diduga pengemudi mobil Porsche tidak dapat mengendalikan kendaraannya yang melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak bagian belakang minibus yang melaju di depannya. Kerasnya benturan membuat bodi belakang minibus ringsek parah. Sementara pengemudi dan seorang penumpang di dalamnya mengalami luka di kepala dan leher. Kejadiannya selepas dari gerbang Porong, sampainya di TKP KM 768-400 dengan tiba-tiba ditabrak dari belakang kendaraan yang berwarna hijau. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kedua bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Makolantas Polresta Sidoarjo. Sementara pengemudi dan seorang penumpang minibus menjalani perawatan medis di rumah sakit. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tanggul kiri Desa Bugel, Grobogan, Jawa Tengah kembali jebol dan mengakibatkan ratusan rumah serta jalan raya penghubung Grobogan menuju Boyolali lumpuh. Sementara di Nalum Sari, Jepara, banjir yang merendam sejak 3 hari lalu kini semakin tinggi. Terkini Tanggul Utara Desa Bugel. Hujan yang terus mengguyur wilayah Grobogan, Jawa Tengah dan sekitarnya menyebabkan tanggul kiri bendung Kelabu di Desa Bugel, Kecamatan Godong, tak mampu menampung derasnya aliran air dan berakhir jebol. Banyaknya debit air membuat sejumlah desa di Kecamatan Godong terendam banjir dengan ketinggian hingga 50 cm. Selain merendam rumah, banjir juga merendam jalan penghubung Desa Godong, Grobogan menuju Boyolali, Jawa Tengah. Selain di Grobogan, kasus tanggul jebol juga terjadi di Sungai Irigasi Jratun Seluna di Desa Ngemplik Wetan, Karanganyar. Bertambahnya titik tanggul yang jebol memperparah kondisi banjir dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi. Banjir akibat luapan air sungai juga terjadi di Desa Dorang, Nalum Sari, Jepara, Jawa Tengah. Melalui pantauan drone milik relawan Jepara Rescue, banjir telah mengepung pemukiman dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Kondisi ini memaksa warga untuk mengungsi. Untuk menghindari jatuhnya korban, aparat beserta relawan SAR melakukan evakuasi warga dengan menggunakan kano dan perahu karet. Dari Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kawanan maling menggasak perhiasan emas dan uang tunai jutaan rupiah di rumah warga di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Di Sulawesi Tenggara, polisi meringkus seorang ayah lantaran tega mencabuli anak kandungnya sendiri hingga puluhan kali. Kabupaten Bekasi, 2 pelaku jambret ponsel berhasil diringkus warga Desa Sukarahayu, Kecamatan Tambelang. Sejumlah warga yang kesal pun nyaris menghakimi kedua pelaku. 2 pemuda ini selanjutnya diserahkan ke Mapolsek Tambun untuk menjalani pemeriksaan. Aksi pencurian kedua pelaku di sebuah rumah kontrakan Jalan Villa Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini terekam CCTV. Seorang pelaku masuk ke rumah korban dan keluar membawa tas berisi perhiasan emas seberat 20 gram serta uang tunai jutaan rupiah. Atas kejadian ini korban telah melapor ke pihak berwajib. Sementara itu, di Sulawesi Tenggara polisi meringkus seorang pria lantaran tega mencabuli anak kandungnya sendiri yang masih berumur 13 tahun. Tragisnya, pemerkosaan terjadi berulang kali sejak bulan Agustus 2023 hingga Februari tahun 2024. Sang istri yang tidak terima dengan perbuatan suaminya kemudian melapor polisi untuk dilakukan proses hukum. Pemirsa, viral di media sosial sepasang remaja melakukan aksi freestyle di Jalan Trans Sulawesi, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Mereka nekat berboncengan dengan posisi yang sangat berbahaya di mana kepalanya nyaris menyentuh aspal jalanan demi sebuah konten. Demi sebuah konten, 2 pemuda ini nekat melakukan aksi freestyle di tengah padat kendaraan dengan kecepatan tinggi. Namun apes, motor yang dikendarai tiba-tiba oleng dan membuat kedua pemuda terjatuh di aspal. Di saat yang sama, motor yang digunakan untuk merekam beserta kameranya tak terkendali dan ikut terjatuh. Dari penelusuran yang dilakukan, aksi ini terjadi di Jalan Raya Trans Sulawesi, sementara remaja yang melakukan aksi ini belum diketahui identitasnya. Terkait viralnya aksi sejumlah remaja ini, polisi langsung melakukan pencarian dan menindak para pelaku lantaran aksinya dapat membahayakan keselamatan pengendara lainnya. Pelaku freestyle yang merupakan salah satu target operasi daripada operasi keselamatan Pahlawan 2024, kita kenakan pasal 283 menggunakan kendaraan tidak wajar. Belakangan aksi freestyle di tengah jalan memang sedang tren di kalangan anak motor. Namun begitu, ada sisi bahaya dari aksi ini khususnya untuk stunt ridernya. Apalagi kalau aksi ini dilakukan oleh pemula yang bahkan belum mengetahui cara yang benar untuk melakukannya.
Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, Ainus melaporkan. Pemirsa, kemunculan 2 ekor buaya berukuran besar di Kali Cengkareng Dren, Jakarta kembali membuat warga geger. Sementara itu warga menangkap ular piton sepanjang 10 meter di kebun milik warga di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Guys, ada buaya, ada 3 Video amatir warga buayanya, merekam ada 2 ekor 3. buaya berukuran besar muncul di permukaan Kali Cengkareng Dren, kawasan Pantai Indah Kapuk. Ada juga, guys. 2 buaya yang memiliki ukuran panjang sekitar 3 meter ini berenang pelan di aliran kali. Diduga buaya datang dari arah laut wilayah Kapuk Muara. Ada buaya, Kemunculan buaya membuat warga resah dan tidak berani beraktivitas di dekat kali. Ada 2, Itu ada 2. iya. Itu munculnya Kalau air bersih dia muncul. Area yang satu sono, area yang satu ke sono. gede nggak Pak buayanya? Ya lumayan, Itu emang sering dilihat sini Pak? ya sering. Warga berharap buaya-buaya tersebut dapat segera ditangkap. Sementara itu, warga menangkap ular piton sepanjang 10 meter di kebun milik warga di Desa Lamorende, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Ular ini pertama kali diketahui oleh warga saat sedang memotong kayu di kebun miliknya. Ular diduga akan memangsa babi yang terjerat perangkap. Ular berukuran besar ini sempat melawan dan membuat warga kesulitan. Panggil teman untuk pergi lihat itu jeritan tersebut. Ternyata di jeritan itu ada seekor ular. Berapa orang itu teman-temannya? 8 orang. Kemunculan ular dengan ukuran besar di Kabupaten Muna bukan baru sekali. Beberapa tahun silam, ular bahkan menelan seorang warga. Dari Jakarta dan Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Sofian Firdaus, Andi Eba, Ainus melaporkan. Ya pemirsa, minuman menjadi salah satu jenis takjil yang tentunya banyak dicari oleh masyarakat menjelang buka puasa. Nah di Jakarta, pemirsa, di Cipete, Jakarta Selatan, ada resto yang menjual berbagai macam minuman segar seperti es kepal dan cendol semok yang menggugah selera. Assalamualaikum Sobat Makan, saya mau ngajak Anda untuk cari minuman yang seger-seger gitu untuk berbuka puasa. Dan kayaknya saya udah nemuin restonya, jadi yuk kita masuk. Wah, halo Mbak. Halo. Mbak, saya sore ini mau buka puasa pakai yang seger-seger nih. Ini saya lihat variannya banyak banget Yang gitu. seger-seger. Yang seger apa nih Mbak kira-kira? Seger kita favoritnya ada cendol semok. Cendol semok ada teler mix, terus ada kepal kriuk sama kepal buah rembo. Cendol semok apa tuh Mbak? Cendol semok itu isinya banyak variannya. Ada ketan hitam, ada durian bulat. Kita pakai durian yang bulat ada bijinya ya. Terus ketan hitam, duren, sama alpukat, nangka. Plus kita tidak pakai santan, tapi kita pakai fiber cream. Oke. Jadi lebih sehat. Toppingnya Banyak, gitu toppingnya ya, Mbak? banyak, itu full. Harganya juga nggak terlalu mahal, cuma 35 ribuan aja. Kalau es kepalnya nih apa nih Mbak yang Es best seller? kepalnya itu ada es kepal buah rainbow. Ini hampir semuanya ada. Jadi semua buah-buah segar ada melon, anggur, strawberry, nangka, peach, kelengkeng, jeruk mandarin. Kayaknya saya mau pesen yang paling best seller. Tadi ada cendol semok, teler mix, es kepal rainbow, sama es kepal kriuk. Iya. Oke, saya tunggu ya Mbak ya. Siap. Yang paling spesial pokoknya. Siap. Oke, Silakan makasih ya ditunggu. Mbak. Ini es saya udah dateng gitu ya, ada cendol semok, ini beneran semok banget karena banyak esnya, variannya juga toppingnya banyak banget. Terus ada es teler mix, ada es kepal kriuk dan juga es kepal buah rainbow. Wah ini kalau dari warnanya beneran bervariasi dan warna-warni kayak pelangi gitu ya. Makasih. Alhamdulillah Sobat Makan, ini minuman yang seger-seger saya udah jadi, udah dibungkus. Saya mau langsung pulang, bawa ke rumah buat buka puasa bareng keluarga nih. Jadi buat Sobat Makan nih yang mau buka puasa bareng yang seger-seger, bisa langsung datang aja ke Es Kepal Mataram yang ada di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma bersama juru kamera Laksana. Sampai jumpa di Foodie Krem selanjutnya. Bye. Ya pemirsa, dari informasi yang segar-segar kita beralih ke informasi yang membanggakan pemirsa. Indonesia mengakhiri puasa panjang selama 30 tahun setelah Jonathan Christie keluar sebagai juara tunggal putra All England 2024. Di final, Jojo mengalahkan rekan senegara Anthony Ginting dengan 2 game langsung.
Laga puncak tunggal putra All England dibuka dengan raihan poin pertama oleh Ginting. Namun Jonathan cepat merespon hingga membuatnya merebut 5 poin beruntun untuk unggul 8-3. Ginting sempat mengejar poin, namun Jojo kembali on fire dan menutup game pertama dengan 21-15. Pada game kedua, Ginting mencoba bangkit dan terjadi kejar mengejar poin. Sayang, perlawanan Ginting mengendur. Jojo akhirnya menyabet gelar juara All England 2024 setelah meraih 7 poin beruntun dan mengakhiri laga 21-14. Inilah gelar tunggal putra All England pertama bagi Jojo. Sekaligus kembali berjayanya pebulu tangkis Indonesia merebut gelar juara tunggal putra All England setelah terakhir kali pada tahun 1994 oleh Haryanto Arbi. Jaya bulu tangkis Indonesia. Pemirsa, dalam rangka memeriahkan bulan suci Ramadan, iNews Media Group menggelar acara tablik akbar di kota Mojokerto, Jawa Timur. Dalam kegiatan ini disediakan tenda khusus yang menjual beragam produk dari produsen bumbu masakan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia lebih sehat. Tablik akbar Ramadan iNews Media Group digelar di lapangan Raden Wijaya, Surodinawan, Kecamatan Prajit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Pengisi ceramah tablik akbar diantaranya Gus Hafiz Hakim, Ustadz Jumharudin, Ustadz Munawir Ngacir, serta iringan musik Sabian dan Syubanul Muslimin. Dalam acara ini dipajang berbagai produk bumbu masakan seperti aneka sasa tepung bumbu, serta sasa santan kelapa. Selain itu disediakan tenda untuk para pelaku UMKM Kota Mojokerto yang berjualan makanan menggunakan produk sasa. Ada juga acara demo masak dengan bahan utama dari tepung bumbu sasa bersama artis ibu kota David Holly. Pada tahun 2024 ini PT Sasa ini kembali mendukung acara tablik akbar yang diselenggarakan oleh iNews. Hal ini sejalan dengan visi PT Sasa ini, yaitu turut mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih. Kegiatan tablik akbar dan konser ini disambut meriah ribuan penonton yang datang dari kawasan Mojokerto Raya dan sekitarnya. Dari kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Menghindari razia, para pelaku balap liar di Lumajang, Jawa Timur nekat sembunyikan sepeda motornya di tengah ladang tebu. Polisi akhirnya mengamankan 36 unit sepeda motor yang tidak sesuai spesifikasi teknis, termasuk yang ditinggal pemiliknya. Operasi ini dilakukan polisi lantaran banyak masyarakat yang mengeluhkan maraknya balap liar saat menjelang waktu berbuka puasa.